Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Widyawanti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan resum materi pada acara PKKMB EQT 2024. Diawali dengan sambutan Kak Ferdianto, yakni jadilah orang yang menghidupkan organisasi, dan motivasi Muhammad Fauzi, Gubernur BMM FEB. Mahasiswa dengan siswa adalah beda. Kita harus menjadi pribadi kita sendiri. Kita harus memperjuangkan fungsi dan sumpah mahasiswa. Dari sambutan Dr. Sutikno, SEME, Dekan FEB UTM, yakni yang harus kita lakukan pada kesempatan hari ini, yaitu tidak menyia-nyiakan di bangku kuliah. Visi Fakultas FEB yakni ada 3, why, how, dan what. Why memberi manfaat kepada masyarakat, how membangun akademik yang berkarakter inovatif dan pendidikan. What menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mandiri. Transformasi atau metode pembelajaran yakni kognitif presence, social presence, learning presence. Kita lanjut ke materi. Materi pertama yakni Satgas PPKS, yakni tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri berarti setiap perbuatan melecehkan, menghina, atau menyerang fisik tubuh seseorang karena ketimpangan relasi kuasa yang mengganggu kesehatan. Pemendiri Pustek nomor 30 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selanjutnya disebut Permen PPKS. Sejarah PPKS yakni dibentuk kemahasiswaan UTM berdasarkan SK Rektor, terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jargon Satgas yaitu BPI bersama budaya inspiratif. Bentuk kekerasan seksual contohnya akan verbal maupun non-verbal. Kasus yang ditangani oleh Satgas PPKS yaitu total 19 kasus. Materi kedua yakni sifat kritis. Sifat kritis sendiri yakni jenis berpikir yang mempertanyakan, menganalisis, mengevaluasi tentang apa yang Anda baca, dengar, katakan, atau tulis. Orang yang berani berpikir tidak boleh bersikap negatif atau berfokus pada kesalahan. Cara pemikir kritis yakni clarify, question, identify, analisis, evaluate, dan create. Sifat kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai informasi, argumen, dan situasi secara objektif, logis, dan mendalam. Sifat yang menunjukkan pola pikir kritis yakni deskriptif namun terbuka terhadap klaim yang tidak berdasar, tetapi juga terbuka terhadap bukti baru dan perspektif yang berbeda. Analisis yakni membedah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kuat untuk memberi struktur dan hubungan antar bagian tersebut. Logis yaitu berpikir dan memastikan bahwa kesimpulan berdasarkan ide premis yang valid. Objektif ingin tahu, berpikir independen, konsisten, berorientasi pada bukti, terbuka terhadap kesalahan, komunikatif, evaluatif, reflektif. Memiliki sifat kritis berarti tidak menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti, asumsi, dan implikasi yang ada. Materi ketiga yakni komunikasi, mendengarkan dan berbicara secara efektif. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran, mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif, meningkatkan kemampuan berbicara secara aktif, melatih untuk meningkatkan komunikasi dalam berbagai komunikasi. Harus bisa mendengarkan dengan efektif dan berbicara dengan teman secara efektif. Pentingnya mendengarkan aktif yakni membangun hubungan sesama teman, mencegah kesalahpahaman dalam berbicara, memperoleh informasi. Sekian resum materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.